Pada akhir tahun 1999, wilayah yang dulu menjadi Kabupaten Luwu telah terbagi menjadi dua wilayah administratif, Kabupaten Luwu Utara dengan ibu kota Masamba dan Kabupaten Dati II Luwu dengan ibu kota Palopo. Walaupun hal itu telah terjadi, penduduk kedua kabupaten ini tetap menamakan dirinya sebagai Toluwu atau orang Luwu, yang dikukuhkan dengan kesamaan rasa dalam berbudaya yang mereka sebut sebagai budaya Luwu. Meskipun demikian, baik para pejabat pemerintah maupun pemimpin-pemimpin informal, bahkan rakyat Luwu secara keseluruhannya memandang bahwa pembagian wilayah tersebut sesungguhnya hanya merupakan suatu batasan administratif pemerintahan. Karena dalam rasa budaya, mereka tetap menyebutnya sebagai dua watak kaleh sedi ininawah, yakni dua badan satu nurani. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa keduanya tetap berada dalam lingkar mesed disiri, satu dalam martabat dan harga diri. Itulah yang menjadi dasar keyakinan mereka untuk mempertahankan tradisi bahwa Luwu merupakan negeri asal mula budaya Bugis sebagaimana tertuang dalam teks epik Ilagaligo yang terfokus dalam diri tokoh Saweri Gading. Pendapat bahwa Luwu adalah negeri tertua telah dikuatkan oleh berita dari teks sastra Jawa Kuna, Nagara Kertagama, yang ditulis Empu Prapanca di Tanah Jawa pada belahan kedua abad 14, yang menyebutkan serentetan nama kerajaan-kerajaan di luar Jawa, termasuk di dalamnya Luwu. Kekentalan keyakinan terhadap cerita Saweri Gading dalam kaitannya dengan kebudayaan dan rakyat Luwu masih nyata sampai sekarang. Hal itu terlihat pada saat kita pertama kali memasuki wilayah administratif Kabupaten Luwu, terpampang tulisan pada pintu gerbang yang besar dengan menyebut wilayah ini dengan kata "Selamat datang di bumi Saweri Gading". Tidak jauh dari tempat itu, di Desa Babang, terdapat sebuah rumah yang dihuni oleh seorang pria yang bernama Saka Baitullah yang mengaku sebagai generasi ke-15 dari ahli pembuat senjata-senjata besi dari Usu, yaitu berupa keris, tombak, dan parang yang terkenal dengan pamor-pamor keramatnya. Selanjutnya, sebelum sampai di kota Palopo, kita menemukan nama-nama tempat seperti Larompong, Pondrang, Bua, dan Senga mengingatkan kita pada nama-nama wilayah yang telah dikenal sejak masa pemerintahan Raja Luwu. Demikian pula dengan gelar-gelar kebangsawanan seperti Makdika dan Tomakaka dalam tradisi Luwu Selatan masih nyata mendapat pengaruh awal dari bahasa dan budaya kerajaan Tuah Sangalla di Toraja. Apalagi ditambah dengan berbagai pembuktian yang dapat dilihat pada berbagai upacara inisiasi. Pengaruh bahasa dan budaya Bugis di wilayah itu juga tampak diwarnai oleh pengaruh Wajo dan Bone yang kemudian ditambah dengan pengaruh Sidendreng yang teradopsi berkat kontak-kontak perdagangan yang telah berlangsung sejak abad 17. Kesemuanya itu menumbuhkan dan memunculkan corak budaya tersendiri bagi orang Luwu Selatan, sebuah wadah persilangan budaya antara Toraja dan Bugis sehingga memunculkan rasa identitas bagi masyarakat Luwu dalam berbahasa dan berbudaya. Sumber tulisan buku Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah, dan Antropologi.